Kali ini kita akan melihat perbedaan mendasar antara leader dan manajer dengan memberikan perumpamaan dua petinju di atas ring. Perhatikan ring tinju yang ada dan juga wasit yang memimpin pertandingan. Mereka bisa kita artikan seperti aturan atau semacam corporate culture yang harus dipatuhi oleh seluruh bagian organisasi. Sekarang kita lihat petinju dengan celana berwarna biru. Kita umpamakan sebagai A. Dan petinju yang menggunakan celana merah kita umpamakan sebagai B. A dan B adalah perwakilan dari pegawai, leader, atau manajer dari sebuah perusahaan. Semuanya harus mematuhi aturan ataupun corporate culture yang sudah kita bahas sebelumnya, agar mereka tidak sembarangan misalnya memukul petinju lain di luar ring atau memukul daerah-daerah berbahaya yang dilarang selama pertandingan tinju. Di dalam perusahaan, hal ini juga dapat diumpamakan misalnya pegawai yang datang telat atau misalnya terjadi pertengkaran bahkan pemukulan antara sesama pegawai. Baik A dan B sama-sama memiliki target di atas ring, yaitu mengalahkan lawannya dan memenangkan pertandingan. Di dalam perusahaan, A dan B harus mencapai target yang diberikan kepada mereka, tentunya bukan untuk menjatuhkan satu dengan yang lainnya, justru bekerja sama sesuai dengan aturan yang ada untuk mencapai target yang sudah ditentukan oleh perusahaan atau biasanya kita sebut dengan KPI atau disingkat dari Key Performance Indicator. Sekarang perhatikan apa yang dikatakan oleh A. Jika kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh A sebenarnya berpikir menggunakan perasaannya. Tidak ada niatan sangat kuat untuk bisa mengalahkan B yang merupakan rekan kerjanya. Dalam perusahaan, apa yang dilakukan A adalah alamiah dari seorang leader seperti supervisor yang mengelola orang untuk mencapai target dengan menyertakan perasaan yang nyaman dalam melakukannya. A kadang-kadang tidak tega, bahkan tidak mampu mendelegasikan tugas kepada timnya. Dan pada akhirnya lebih sering A melakukan pekerjaan itu sendiri dan tidak menyertakan timnya sehingga timnya tidak mampu melakukan hal-hal yang seharusnya jadi pekerjaannya. Dan dalam konteks manajemen, A belum dapat diberikan tugas atau peran sebagai seorang manajemen. Kenapa? Karena A masih terlalu kuat dalam menyatakan perasaan sehingga tidak mampu untuk mengelola departemen, divisi, bahkan sebuah perusahaan. Sekarang kita lihat B. B berpikir menggunakan cara agar bisa mengalahkan A. B berpikir secara strategis. Hal ini sangat penting bagi semua orang yang berada di level manajemen. Mereka harus mampu mengelola tugas secara strategik untuk mencapai target yang dibebankan oleh perusahaan untuk dapat mengelola visi dan misi yang disertakan dalam target tersebut. Dan mohon diingat bahwa pendelegasian tugas adalah salah satu tugas utama di level manajerial. Siapapun yang mampu melakukan hal-hal tadi, maka dia mampu untuk mengelola departemen, divisi, bahkan perusahaan. Nah, hal-hal tersebutlah menjadi hal yang mendasar perbedaan dari seorang leader dan manajer, di mana seorang leader lebih sering menggunakan perasaannya dalam bertindak, sedangkan seorang manajer lebih banyak menggunakan strategi untuk bertindak, meskipun keduanya sebenarnya menjalankan apa yang ditugaskan kepada mereka.